Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif Maulana Alfarezi. Saya dari Prodi Teknik Biomedis Angkatan 25. Di sini saya akan menjelaskan 100 soal fisika dasar dengan 50 soal esai dan juga 50 soal pilihan ganda guna untuk memenuhi tugas dari kelas fisika dasar 1 S7. Langsung saja untuk soal esai yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor disertai dengan contoh masing-masing. Jadi besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai besar tanpa arah, misalnya massa, waktu, suhu, dan juga energi. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, misalnya perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Kemudian nomor 2, mengapa satuan sangat penting dalam fisika? Berikan contoh kesalahan tanpa satuan. Jawabannya yaitu satuan sangat penting karena menyatakan makna fisik suatu besaran. Jika tidak ada satuan, suatu nilai tidak akan memiliki makna. Contoh angka 10 tanpa satuan tidak jelas apakah itu 10 meter, 10 detik, 10 kilogram, atau 10 yang lainnya. Nomor 3, apa perbedaan massa dan berat secara fisik? Jadi massa itu adalah ukuran banyaknya materi dalam benda dan nilainya tetap dimanapun. Sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda, sehingga bergantung pada percepatan gravitasi setempat. Kemudian nomor 4, mengapa hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian? Jawabannya, ketidakpastian muncul karena keterbatasan alat ukur, keterampilan pengamat, dan fluktuasi lingkungan. Oleh karena itu, dalam pengukuran tidak ada yang benar-benar eksak atau mutlak. Kemudian nomor 5, apa makna fisik dari komponen vektor? Komponen vektor menyatakan pengaruh vektor pada arah tertentu. Pemecahan vektor mempermudah analisis gerak atau gaya pada arah sumbu tertentu. Nomor 6, jelaskan perbedaan jarak tempuh dan perpindahan. Jarak tempuh adalah panjang lintasan yang dilalui benda, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Nomor 7, mengapa perpindahan bisa nol meskipun benda bergerak? Perpindahan dapat bernilai nol jika benda kembali ke posisi awal meskipun telah bergerak dan menempuh lintasan tertentu. Jadi misal kalau ada seseorang yang lagi berlari muterin stadion lapangan bola yang melingkar itu, jika titik start kemudian dia lari sejauh 1 putaran dan dia berakhir di titik start itu lagi, maka jaraknya itu misal 1 putaran adalah 10 km, namun perpindahannya tetap 0 karena dia kembali pada titik startnya, seperti itu. Nomor 8, apa perbedaan kecepatan dan kelajuan? Jadi kelajuan adalah besaran skalar yang menyatakan cepat lambatnya gerak, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor yang juga memperhitungkan arah. Nomor 9, kapan percepatan bernilai 0 tetapi benda tetap bergerak? Kecepatan bernilai 0 saat kecepatan konstan, misalnya benda bergerak lurus dengan kelajuan tetap. Nomor 10, jelaskan makna tanda negatif pada kecepatan. Tanda negatif pada kecepatan menunjukkan arah gerak berlawanan dengan arah acuan yang dipilih. Jadi misal acuannya itu bergerak ke arah kanan tetapi kecepatannya bergerak ke arah kiri, berarti itu bernilai negatif. Nomor 11, apa ciri utama gerak lurus beraturan? Ciri utama gerak lurus beraturan adalah kecepatan konstan dan percepatannya 0. Nomor 12, mengapa grafik S
T. Waktu dan jarak pada gerak lurus beraturan berbentuk garis lurus. Grafik waktu dan jarak GLB berupa garis lurus karena posisi berubah secara linear terhadap waktu. Jadi semakin lama waktunya juga berbanding lurus dengan semakin panjang jarak tempuhnya. Seperti itu. Kemudian nomor 13, apa perbedaan GLB dan GLBB secara konsep? GLB memiliki percepatan 0, sedangkan GLBB memiliki percepatan konstan yang tidak 0. 14. Mengapa percepatan gravitasi selalu muncul pada gerak vertikal? Pada gerak vertikal, gaya yang selalu bekerja adalah gaya gravitasi, sehingga percepatan gravitasi selalu muncul. Nomor 15. Jelaskan mengapa gerak parabola dapat dipisah menjadi dua gerak. Jadi gerak parabola dapat dipisah karena gerak horizontal dan vertikal itu saling independen. Nomor 16. Apa yang dimaksud gaya dalam fisika? Jadi gaya dalam fisika adalah interaksi yang dapat menyebabkan perubahan gerak atau bentuk benda. 17. Mengapa gaya tidak selalu menyebabkan benda bergerak? Jadi gaya tidak selalu menyebabkan benda bergerak karena bisa saling meniadakan atau hanya menahan benda tetap diam. Jadi 18. Jelaskan hukum 1 Newton secara konseptual. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa benda mempertahankan keadaannya selama tidak ada resultan gaya. Jadi jika benda itu awalnya diam, maka seterusnya benda itu akan tetap diam jika tidak diberi suatu gaya. Atau jika suatu benda itu bergerak, maka ia tidak akan berhenti atau ia akan terus bergerak selama ia tidak mendapatkan resultan gaya yang dapat membuatnya berhenti. Seperti itu. 19. Apa makna inersia? Inersia adalah kecenderungan benda untuk menolak perubahan keadaan geraknya. Nomor 20. Jelaskan hubungan gaya, massa, dan percepatan. Hubungan gaya, massa, dan percepatan dinyatakan oleh delta F sama dengan ma. 21. Mengapa gaya selalu muncul berpasangan? Gaya muncul berpasangan karena interaksi selalu melibatkan dua benda. Nomor 22. Apakah tujuan menggambar diagram benda bebas? Diagram benda bebas digunakan untuk memisahkan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. 23. Jelaskan fungsi gaya normal. Gaya normal berfungsi sebagai reaksi permukaan untuk menahan benda agar tidak menembus permukaan. 24. Mengapa gaya gesek selalu berlawanan arah gerak? Gaya gesek selalu berlawanan arah gerak karena menentang kecenderungan gerak relatif. Nomor 25. Apa yang menyebabkan benda meluncur di bidang miring? Jadi benda meluncur di bidang miring terjadi karena adanya komponen gaya berat sejajar dengan bidang. Nomor 26. Mengapa diperlukan gaya sentripetal pada gerak melingkar? Nah, gaya sentripetal ini diperlukan untuk mempertahankan lintasan tetap melingkar. 27. Apakah gaya sentrifugal benar-benar ada? Ya, gaya sentrifugal tidak nyata tentunya dalam kerangka inersia. Ia muncul sebagai gaya semu pada kerangka berputar. 28. Apa perbedaan gerak lurus dan gerak melingkar dari sisi percepatan? Pada gerak lurus, percepatan searah lintasan, sedangkan pada gerak melingkar, percepatan menuju pusat lintasan. Jelaskan pengertian usaha. Usaha adalah transfer energi oleh gaya yang menyebabkan perpindahan. 30. Kapan usaha bernilai 0 meskipun ada gaya? Usaha bernilai 0 jika gaya tegak lurus terhadap perpindahan. Seperti itu. Apa makna sudut dalam rumus usaha?
Studi dalam rumus usaha menentukan komponen gaya yang efektif melakukan usaha. 32. Jelaskan hubungan usaha dan energi kinetik. Usaha total sama dengan perubahan energi kinetik benda. 33. Apa yang dimaksud dengan energi potensial? Energi potensial adalah energi yang tersimpan karena posisi atau konfigurasi benda. Nomor 34. Kapan energi mekanik bersifat kekal? Energi mekanik kekal jika hanya gaya konservatif yang bekerja. Nomor 35. Mengapa energi bisa hilang ketika ada gesekan? Jadi energi tampak hilang karena berubah menjadi energi internal seperti panas. Jadi sebenarnya energi itu tidak hilang ya, cuma terkonversi menjadi bentuk yang lain. Nomor 36. Jelaskan konsep pusat massa. Jadi pusat massa adalah titik representasi posisi rata-rata massa sistem. Nomor 37. Mengapa sistem partikel dapat dianalisis sebagai satu benda? Sistem partikel dapat dianalisis sebagai satu benda karena gaya internal saling meniadakan. Nomor 38. Apa makna momentum secara fisis? Momentum menyatakan kecenderungan benda mempertahankan geraknya. Nomor 39. Mengapa benda bermassa besar lebih sulit dihentikan? Benda bermassa besar lebih sulit dihentikan karena momentumnya lebih besar. Nomor 40. Jelaskan pengertian impuls. Impuls adalah hasil kali gaya dan selang waktu kerjanya. 41. Apa hubungan impuls dan perubahan momentum? Impuls sama dengan perubahan momentum. 42. Kapan momentum kekal? Momentum kekal pada sistem tertutup tanpa gaya eksternal. Nomor 43. Mengapa gaya internal tidak memengaruhi momentum sistem? Gaya internal tidak memengaruhi momentum sistem karena saling meniadakan. Nomor 44. Apa itu tumbukan lenting sempurna? Tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan dengan kekekalan momentum dan energi kinetik. Nomor 45. Apa perbedaan tumbukan lenting dan tidak lenting? Pada tumbukan tidak lenting, energi kinetik tidak kekal. Nomor 46. Jelaskan pengertian kesetimbangan statik. Kesetimbangan statik adalah keadaan benda diam tanpa percepatan, translasi, dan rotasi. Nomor 47. Mengapa benda diam belum tentu seimbang? Benda diam belum tentu seimbang karena bisa saja masih ada torsi yang ada. Nomor 48. Apa syarat kesetimbangan translasi? Syarat kesetimbangan translasi adalah sigma F sama dengan 0. 49. Apa syarat kesetimbangan rotasi? Syarat kesetimbangan rotasi adalah sigma torsi sama dengan 0. Nomor 50. Jelaskan makna torsi secara intuitif. Jadi torsi secara intuitif adalah kemampuan gaya untuk memutar benda. Perkenalkan, nama saya Hanif Maulana Alfarezi. Saya dari Prodi Teknik Biomedis angkatan 25. Di sini saya akan menjelaskan 50 soal pilihan ganda materi fisika dasar 1 guna untuk memenuhi tugas fisika dasar 1 kelas 7 oleh Pak Profesor Sugiman. Langsung saja, nomor 1. Besaran berikut yang merupakan besaran vektor adalah C. Perpindahan. Perpindahan termasuk besaran vektor dikarenakan ia memiliki arah, bukan seperti besaran massa, suhu, dan waktu yang hanya memiliki besar tanpa arah. Nomor 2. Pasangan besaran dan satuan SI yang benar adalah C. Panjang dan meter. Untuk satuan gaya sendiri yaitu yang benar adalah Newton, massa yang benar adalah kilogram, sedangkan waktu yang benar adalah second, bukan jam. Nomor 3. Pernyataan yang benar tentang massa dan berat adalah
D. Berat bergantung gravitasi. Berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada massa sehingga nilainya bergantung pada percepatan gravitasi setempat. Massa tidak bergantung lokasi. Itulah sebabnya berat benda di bumi dan di bulan berbeda, tetapi massanya tetap sama. Nomor 4. Alasan utama hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian adalah B. Keterbatasan alat ukur. Setiap pengukuran pasti dibatasi oleh ketelitian alat. Oleh karena itu, tidak ada hasil pengukuran yang mutlak atau pasti. Nomor 5. Fungsi utama pemecahan vektor adalah untuk C. Mempermudah analisis arah. Pemecahan vektor bertujuan untuk mempermudah analisis terutama ketika vektor bekerja pada arah yang berbeda. Biasanya vektor diuraikan menjadi komponen sumbu X dan Y. Nomor 6. Jarak tempuh berbeda dengan perpindahan karena C. Perpindahan memperhatikan arah. Jadi jarak tempuh beda dengan perpindahan karena perpindahan ini memperhatikan arah juga, tidak hanya jarak. Jadi semisal contoh ada seseorang yang berlari memutari lingkaran lapangan sepak bola. Nah, jarak satu putaran itu bilang saja 5 km. Jika orang itu berputar satu putaran dan kembali ke start, maka jarak tempuhnya adalah 5 km, sedangkan perpindahannya adalah 0 karena ia tidak berpindah dari posisi awal dirinya. Kemudian nomor 7. Percepatan bernilai 0 ketika benda C. Bergerak lurus beraturan. Pada gerak lurus beraturan, kecepatan konstan, sehingga percepatan bernilai 0 meskipun benda tetap bergerak. Ini berarti tidak ada perubahan kecepatan baik besar maupun arah. Gerak ini biasanya terjadi jika tidak ada gaya resultan yang bekerja padanya. Nomor 8. Tanda negatif pada kecepatan menyatakan B. Arah gerak berlawanan acuan. Pemilihan arah acuan sangat penting dalam analisis gerak. Tanda negatif tidak berarti benda bergerak lebih lambat, tetapi benda bergerak berlawanan dengan arah acuan. Nomor 9. Grafik posisi terhadap waktu pada GLB berbentuk C. Garis lurus. Dikarenakan grafik posisi terhadap waktu pada GLB adalah linear, jadi berbanding lurus. Semakin lama waktu, semakin jauh pula jarak yang dapat ditempuh. Alias kemiringan grafik tersebut menunjukkan besar kecepatan. Nomor 10. Gerak parabola dapat dianalisis sebagai kombinasi gerak B. Horizontal dan vertikal. Gerak lurus beraturan pada arah horizontal dan gerak lurus berubah beraturan pada arah vertikal. Kedua komponen ini saling independen dan terjadi secara bersamaan. Nomor 11. Penyebab utama perubahan gerak suatu benda adalah B. Gaya. Perubahan gerak hanya dapat terjadi jika ada gaya. Hal ini sesuai dengan hukum 2 Newton. Semakin besar gaya bekerja, semakin besar percepatan yang dihasilkan. Nomor 12. Hukum 1 Newton berkaitan dengan konsep C. Inersia. Hukum 1 Newton membahas kecenderungan benda mempertahankan keadaan geraknya, yang disebut inersia. Benda akan tetap diam jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Begitu pula, benda akan tetap bergerak secara konstan jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya untuk tetap diam.
Nomor 13, resultan gaya 0 pada benda berarti C. Percepatan 0. Resultan gaya 0 berarti percepatan 0. Benda dapat diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Keadaan ini disebut keseimbangan dinamis atau statis. Tidak adanya percepatan menunjukkan tidak ada perubahan gerak. Nomor 14, 3 Newton menyatakan bahwa C. Setiap aksi gaya selalu disertai gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Kedua gaya ini bekerja pada dua benda yang berbeda. Oleh karena itu, gaya aksi dan reaksi tidak saling meniadakan. Nomor 15, tujuan utama diagram benda bebas adalah C. Mengisolasi gaya-gaya. Dengan diagram ini, analisis gaya menjadi lebih sistematis. Hal ini membantu dalam menyelesaikan soal dinamika. Nomor 16, pada bidang miring licin, penyebab benda meluncur adalah D. Mg cos theta. Tidak adanya gesekan membuat benda bergerak lebih mudah. Komponen Mg cos theta bekerja tegak lurus bidang. Nomor 17, gaya sentripetal selalu mengarah ke B. Pusat lintasan. Gaya sentripetal selalu mengarah ke pusat lintasan untuk mempertahankan gerak melingkar. Tanpa gaya ini, benda akan bergerak lurus menjauhi lintasan. Besarnya bergantung pada kecepatan dan jari-jari lintasan. 18. Kerangka inersia gaya sentrifugal. Pada kerangka inersia gaya sentrifugal C. Gaya semu. Gaya sentrifugal adalah gaya semu yang muncul jika ditinjau dari kerangka acuan non-inersial. Nomor 19, usaha bernilai 0 jika C. Gaya tegak lurus perpindahan. Jika gaya tegak lurus perpindahan, usaha bernilai 0 karena usaha dirumuskan sebagai W sama dengan F S cos 90 per derajat. Artinya gaya tersebut tidak melakukan usaha pada benda. Contohnya gaya sentripetal pada gerak melingkar. Nomor 20, satuan usaha dalam SI adalah B. Joule. Nomor 21, energi kinetik bergantung pada C. Kecepatan. Melalui persamaan energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat, semakin besar kecepatan benda, energi kinetiknya meningkat secara kuadrat. Massa juga mempengaruhi, tetapi tidak sekuat pengaruh kecepatan. Nomor 22, energi potensial gravitasi bergantung pada B. Massa dan ketinggian. Energi potensial dapat dirumuskan sebagai EP sama dengan massa kali gravitasi kali tinggi. Semakin tinggi posisi benda dari permukaan acuan, semakin besar energinya. Nilai gravitasi biasanya konstan di permukaan bumi. Nomor 23, teorema usaha energi menyatakan bahwa B. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Jika usaha bernilai positif, energi kinetiknya bertambah. Sebaliknya, usaha bernilai negatif jika menyebabkan energi kinetik berkurang. Nomor 24, energi mekanik kekal jika C. Hanya gaya konservatif yang bekerja. Tanpa adanya gesekan, jumlah energi kinetik dan energi potensial tetap konstan. Kehadiran gaya non-konservatif akan mengubah energi mekanik. Nomor 25, momentum didefinisikan sebagai B. Massa kali kecepatan. Benda bermassa besar atau berkecepatan tinggi memiliki momentum lebih besar. Nomor 26, momentum merupakan besaran B vektor. Karena memiliki arah yang sama dengan arah kecepatan. Perubahan arah kecepatan akan mengubah momentum meskipun besar kecepatannya tetap. Nomor 27, impuls berhubungan dengan langsung dengan C. Perubahan momentum. Impuls sama dengan perubahan momentum. Sesuai dengan rumus I sama dengan delta P.
Impuls dapat terjadi dalam waktu singkat tetapi menghasilkan perubahan yang besar. Contohnya terjadi pada tumbukan atau pukulan. Nomor 28, momentum sistem kekal jika C. Tidak ada gaya eksternal. Jika tidak ada gaya eksternal, ini sesuai dengan prinsip yang disebut kekekalan momentum. Nomor 29, pada tumbukan tidak lenting sempurna, benda menyatu. Sebagian energi kinetik berubah menjadi energi lain seperti panas atau bunyi, namun momentum tetap kekal. Nomor 30, kesetimbangan statik mensyaratkan B. Percepatan 0. Artinya benda tidak bergerak maupun berputar. Semua gaya dan torsi yang bekerja harus seimbang. 31. Syarat kesetimbangan translasi adalah B. Sigma F sama dengan 0. Tidak ada gaya resultan yang menyebabkan percepatan. Benda bisa diam atau bergerak secara konstan. 32. Syarat kesetimbangan rotasi adalah C. Sigma torsi sama dengan 0. Tidak ada torsi yang menyebabkan benda berputar. Kondisi ini penting pada benda tegar. 33. Torsi bergantung pada C. Gaya dan lengan gaya. Semakin jauh titik gaya dari poros, semakin besar pula torsinya. Sudut juga mempengaruhi efektivitas gaya. 34. Torsi maksimum terjadi jika gaya C. Tegak lurus batang. Hal ini karena nilai sin theta maksimum pada 90 derajat. Jika gaya sejajar batang, torsi menjadi 0. Nomor 35. Kesetimbangan stabil ditandai oleh B. Energi potensial minimum. Jika diganggu sedikit, benda akan kembali ke posisi semula. Contohnya, bola di dasar mangkuk yang diputar-putar akan kembali ke posisi semula. Nomor 36. Benda diam tetapi tidak setimbang karena C. Masih ada torsi. Hal ini dapat dijelaskan karena benda berpotensi berotasi jika masih ada torsi. Jadi diam tidak selalu berarti setimbang. 37. Pusat massa suatu sistem adalah C. Titik representasi distribusi massa. Gerak sistem dapat dianalisis seolah-olah seluruh massa terkonsentrasi di titik ini. Hal ini mempermudah perhitungan fisika. 38. Pusat massa dan pusat berat berimpit jika C. Medan gravitasi seragam. Jika medan tidak seragam, keduanya bisa berbeda. Dalam banyak kasus di bumi, keduanya dianggap sama ya. 39. Kopel gaya menghasilkan B. Torsi tanpa resultan gaya. Gaya-gaya tersebut sama besar dan berlawanan arah. Efeknya hanya menyebabkan rotasi. Nomor 40. Ini saya jelaskan nanti ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke nomor 40 ya teman-teman. Sebuah gaya 10 Newton bekerja pada benda bermassa 2 kg. Percepatan benda tersebut adalah, nah di sini kita bisa menggunakan rumus percepatan yaitu A sama dengan F per M. F-nya di sini adalah 10 Newton dan M-nya adalah 2 kg. Berarti bisa langsung dibagi 10 per 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah C.
5 meter per second kuadrat percepatannya. Nomor 41, sebuah benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 5 meter per second. Jarak yang ditempuh dalam 4 second adalah, untuk ini kita bisa menggunakan rumus jarak, yaitu S sama dengan kecepatan kali waktu. Jadi kecepatannya di sini 5 meter per second dikali 4 second, berarti 5 kali 4 20. Jawabannya adalah C, 20 meter. Nomor 42, sebuah benda bermasa 1 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter dengan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Energi potensial awalnya adalah, nah di sini untuk mencari energi potensial menggunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Masanya di sini yaitu 1 kg dikali gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat dan tingginya adalah 20 meter. Berarti jika dikalikan semua yaitu 1 dikali 20 dikali 10 yaitu 200. Hasilnya berarti C, 200 Joule. Nomor 43, sebuah benda bermasa 2 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per second. Besar momentum benda tersebut adalah, momentum dapat dihitung dengan rumus P sama dengan M kali V, di mana M-nya di sini adalah 2 kg dan V-nya 3 meter per second. Berarti jika dikalikan didapat hasil 6 kg meter per second. Hasilnya C ya teman-teman. Nomor 44, sebuah gaya 20 Newton bekerja sejajar perpindahan sejauh 5 meter. Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah, jadi usaha itu rumusnya W sama dengan F kali S. Nah, di sini F-nya itu 20 Newton dan S-nya itu 5 meter. Berarti 20 dikali 5 hasilnya 100 ya teman-teman. Berarti usaha yang dilakukan adalah 100 Joule. C. Nomor 45, sebuah balok bermasa 4 kg berada di bidang datar licin. Jika gaya 12 Newton bekerja padanya, percepatan balok adalah, nah untuk mencari percepatan bisa dipakai rumus A sama dengan F dibagi dengan masanya. Jadi di sini kita dapat 12 dibagi 4 yaitu 3. Berarti hasilnya C ya teman-teman. Nomor 46, sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan 10 meter per second. Pada lintasan berjari-jari 5 meter, percepatan sentripetalnya adalah, nah untuk nomor 46 ini untuk mencari percepatan sentripetal pakai rumus AC sama dengan V kuadrat per R, di mana V kuadratnya ini V-nya itu adalah 10 meter per second. Jadi jika dikuadratkan berarti 100 ya teman-teman. Kemudian R-nya adalah 5. Berarti V kuadrat per R adalah 100 per 5. Dan hasilnya adalah 20 meter per second kuadrat. D. Nomor 47, sebuah batang diputar oleh gaya 10 Newton pada jarak 0,5 meter. Tegak lurus batang. Besar torsinya adalah, untuk rumus dari torsi sendiri itu adalah torsi sama dengan
gaya dikali jari-jari. Nah, di sini gayanya itu 10 Newton dan jari-jari atau jarak dari titik ke ujung batang itu 0,5 meter ya teman-teman. Berarti 10 dikali 0,5 sama dengan 5. Jawabannya adalah B, 5 Newton meter. Nomor 48. Sebuah benda bermasa 1 kg memiliki energi kinetik sebesar 50 Joule. Kecepatan benda tersebut adalah energi kinetik ini rumusnya EK sama dengan M kali V kuadrat. Nah, di sini M-nya itu 1, sedangkan rumusnya tadi EK sama dengan setengah kali MV kuadrat ya teman-teman. Di sini M-nya 1 dan V-nya dicari. Sedangkan EK-nya adalah 50. Berarti 50 sama dengan setengah kali 1 kali V. Didapatkan berarti 100 sama dengan 1 kali V. Bukan. Oh iya benar. Jadi tadi itu 50 sama dengan setengah kali 1 kali V kuadrat. Nah, berarti dimasukkan jadinya 100 sama dengan 1 dikali V kuadrat. Berarti V kuadrat V sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 itu adalah 10 ya teman-teman. Jadinya jawabannya adalah C, 10 meter per second. 49. Dua benda bertumbukan tidak lenting sempurna dan menyatu. Jika momentum awal sistem 10 kg meter per second, maka momentum akhirnya adalah C, 10 kg meter per second. Karena momentum sistem itu tetap kekal pada tumbukan tertutup, jadi tidak adanya gaya luar membuat jumlah momentum sebelum dan sesudah itu sama ya teman-teman. Nomor 50. Sebuah papan panjang 4 meter ditopang di kedua ujungnya. Jika beban 40 Newton diletakkan tepat di tengah papan, gaya tumpuan di tiap ujung adalah. Nah, di sini kita bisa pakai logika aja ya teman-teman. Jika sebuah papan itu diberi beban 40 Newton tepat di tengah, jadi gaya tumpuan di tiap ujungnya itu berarti 40 dibagi 2 ya teman-teman. Karena kan di sisi ujung kanan dan ujung kiri. 40 dibagi 2 berarti 20 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B, 20 Newton. Sekian dari saya. Mungkin perkenalan kembali, nama saya Hanif Maulana Alfarezi dari Prodi Teknik Biomedis angkatan 25, Bisda 1 ABCLTS 7 Universitas Airlangga. Terima kasih. Mohon maaf dan silahkan diskusi di kolom komentar ya teman-teman.